warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 5. Jadi hari ini kami kedatangan bintang tamu yaitu Bang Ade Kurniawan selaku Humas di PMI Kota Tangerang. Jadi di sini kita mau menanyakan mengenai terkait hal apa sih itu Humas, bagaimana pekerjaannya, gimana Bang? Siap Bang? Insya Allah, Sir. Oke, yang pertama apa sih itu Humas Bang? Humas ya, kalau bicara humas ya banyak orang berpikirnya hubungan masyarakat ya, tapi dalam lingkup dunia kerja, kalau di kami di organisasi khususnya di PMI Kota Tangerang, humas itu jalur komunikasi antara pimpinan terhadap para pegawai, baik organisasi dengan lintas sektor seperti itu. Kalau misalkan pekerjaan Humas sendiri di PMI Kota Tangerang ini gimana Bang? Kalau pekerjaan humas di PMI Kota Tangerang, yang pertama kita membuat sebuah pemberitaan, jadi ada informasi apapun itu kita publikasikan, misalkan kayak penanganan kebencanaan kita buat sebuah berita, lalu pendokumentasiannya juga, lalu kegiatan donor darah juga kita publikasi. Karena hanya itu sih kita juga bicaranya untuk komunikasi antar lintas sektor juga, misalkan terhadap pimpinan daerah atau dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan PMI. Ini kan biasanya kalau Humas itu kan tadi ya Bang, pemberian informasi kepada masyarakat. Ada kendala nggak sih Bang dalam pemberian informasi itu kepada masyarakat sendiri? Ya, bicara pemberian informasi, terkendalanya ya terhadap pemberian informasi terhadap masyarakat. Sekarang kan zamannya canggih ya, banyak kan zaman yang media sosial. Bahkan kendalanya yaitu kita harus benar-benar aktif di dunia media sosial. Kita harus mengembangi zaman sekarang. Karena kalau bicara dulu kita bicara tulisannya di artikel atau di website. Nah, itu sekarang itu zaman sekarang itu udah kurang pas ya bicara dengan website. Makanya kita terus mengembangkan publikasinya melalui media sosial. Makanya di PMI sendiri kita ada tim media sosial yang pertama itu di Instagram, di Twitter, di Facebook, di YouTube. Seperti itu. Bahkan sekarang terbaru di TikTok ya, apalagi TikTok sekarang lagi hit, makanya kita melakukan publikasinya itu melalui media sosial lebih gencar. Jadi Humas itu benar-benar terkait sama media sosial zaman sekarang ini ya Bang? Iya, seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, kalangan kan ada kalangan anak muda, kekinian, bahkan kalangan yang lebih dewasa seperti itu. Makanya kita menebarnya seperti itu. Kalau misalkan untuk kalangan yang lebih ini, kita melakukan pemberitaan. Misalkan kita buat berita di media-media online maupun media cetak. Cuman kan banyak banget nih Bang masyarakat yang menerima informasinya itu simpang siur ya. Ada yang beritanya hoax, terus ada juga yang belum benar-benar pasti kebenarannya. Itu gimana sih Bang cara ngatasinya? Ya, banyak yang kita hadapi saat ini, khususnya kalau bicara donor darah aja, informasi tentang donor darah. Banyak masyarakat yang berpikir kami donor gratis, tapi sedangkan kita butuh itu bayar. Nah, itu dari dulu kendalanya kita selalu seperti itu. Banyak masyarakat yang berpikirnya wah PMI jual beli darah. Makanya kita terus edukasi masyarakat bahwa PMI itu tidak jual beli darah. Di situ kita buat pemberitaan baik di media online maupun media cetak bahwa darah itu kita tidak menjual belikan. Kita ada pembiayaan, itu disebutnya biaya pengganti pengelolaan darah, karena betul kalau misalkan kita donor itu gratis, tapi kalau misalkan butuh itu ada biaya namanya itu biaya pengganti pengelolaan darah. Karena pertama, kenapa kita kenakan biaya? Dari kantong darahnya kita belanja, dari reagennya, bahkan dari orang donor itu tidak langsung kita kasih ke pasien. Kita olah dulu, kita cek di labnya kami sesuai dengan prosedur yang ada di kami. Seperti itu. Jadi kita tidak sembarangan, dan semua itu butuh biaya. Makanya kenapa orang butuh darah itu ada pembiayaannya. Nah, itu kita sebut biaya pengganti pengelolaan darah. Dan itu juga sudah diatur oleh kementeriannya langsung, bukan PMI yang menentukan. Dan itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Terus
mendengar berita-berita hoax kayak gitu ya. Tindakan apa sih bang yang biasanya dilakukan sama bidang humas ini? Ya kita mempublikasikan, misalkan contoh biaya pengeluaran darah, kita bikin postingan tentang biaya pengeluaran darah. Misalkan ada ambulan, kita terus posting tentang pelayanan ambulan. Misalkan ada kebencanaan, kita posting tentang kebencanaan. Dan di situ juga bicara, ada kami yang bicaranya misalkan banyak masyarakat yang wah PMI seperti ini. Nah kita luruskan, kita edukasi, kita bikin media-media yang berkaitan dengan misalkan contoh dulu orang butuh darah sangat tinggi dan sulit, dan dulu kita bikin konten no calo di PMI sendiri. Dulu banyak orang yang khususnya yang waktu COVID itu banyak calo-calo, dan kita bikin postingan dan bikin spanduk bahwa di PMI itu no calo seperti itu. Jadi supaya masyarakat itu langsung bisa datang ke PMI dan bisa menanyakan langsung. Nih kan abang di humas ini udah ada program atau rencana sih yang belum terrealisasikan atau yang udah terjadi? Kalau kita kan tim supporting ya, jadi kalau bicara program atau apa, kita hanya mengikuti yang ada di beberapa divisi yang ada di sini. Kita hanya sistemnya support. Jadi kita nggak bisa melakukan program-program yang misalkan buat sebuah kegiatan tidak, tapi kita tetap terus melakukan aktivitas-aktivitas, misalkan buat edukasi, kita buat kayak seperti ini podcast gitu untuk mengedukasi masyarakat peran pentingnya PMI seperti apa sih, seperti itu. Jadi PMI di humas di PMI ini berarti sangat berpengaruh juga ya bang? Ya kalau bicara kita di dunia organisasi khususnya di PMI, humas itu ujung tombaknya organisasi. Karena kenapa? Banyak pemberitaan-pemberitaan yang melenceng terhadap PMI itu yang kita yang luruskan. Seperti itu. Jadi banyak kayak tadi dibilang hoax segala macam. Makanya kenapa kita di media sosial kita mencantumkan nomor call center kita itu untuk bisa menanyakan langsung, benar nggak sih kondisi seperti ini, benar nggak sih berita seperti ini. Nah kita langsung menjawab. Bahkan di kita ada umpan balik di media sosial, kita ada umpan balik. Jadi misalkan ada masuk DM, ada masuk komen, itu kita langsung jawab. Seperti itu untuk mengantisipasi simpang siurnya pemberitaan. Berarti humas benar-benar siap-siaga ya bang atas informasi yang udah tersebar gitu, informasi yang lagi booming gitu, benar? Iya, makanya kita juga kerjasama beberapa media ya, baik media online maupun media cetak untuk melakukan membantu kami untuk mempublikasi terhadap masyarakat. Jadi seorang humas ini gimana sih bang? Jadi seorang humas ya, teman-teman yang pengen jadi humas kan gimana bang? sebenarnya minimal komunikasi kita, teman-teman di situ nanti kan belajar sambil belajar, karena pembelajaran yang ada di kampus itu 30% jauh berbeda, hanya dapat 30% pembelajaran dibandingkan dengan praktek langsung di lapangan. Seperti itu, karena kita bukan hanya kalau di bidang humas itu, kalau misalkan broadcasting kita hanya sekedar broadcast, tapi kalau kita masuk di dunia humas, khususnya kita punya pekerjaan tentang kehumasan, itu semua harus benar-benar kita kuasai dan kita pahami lah. Seperti minimal kayak bicara bikin rilis untuk teman-teman media, lalu bikin konten untuk mempublikasi, seperti itu. Jadi kalau misalkan belajar di kehumasan itu sangat penting menurut saya, karena kita nggak bisa stuck misalkan hanya bikin rilis saja, tapi kita harus terus belajar, terus menggali potensi-potensi atau perkembangan zaman yang ada di sini. Jadi humas itu nggak bisa hanya stuck, tapi bagaimana caranya dia harus bisa mengembangkan diri dia, mengikuti zaman tren. Berarti humas ini fungsinya tuh nggak cuma untuk menyebarkan informasi, tapi banyak banget hal-hal positif di dalamnya ya bang? Iya betul, karena dari segi foto aja kita salah dokumentasikan, orang salah mengartikan juga, seperti itu. Lalu kita salah bikin konten, orang juga salah mengartikannya. Makanya harus benar-benar hati-hati gitu. Nih selama abang menjabat menjadi seorang humas nih, apa sih hal yang abang sukai? Apa ya? Relasi ya, relasi, karena hubungannya saya pribadi dulu tidak kenal para pejabat, sekarang kenal para pejabat, dan para pejabat juga kenal saya, seperti itu. Bahkan
dari perusahaan-perusahaan yang tadinya kita nggak tahu perusahaan mana, tapi tahu-tahu mereka pada menginformasikan ke kita, lalu kita diundang segala macam. Itu sih yang menurut saya relasi yang saya utamakan di kehumasan. Iya sih Bang, benar, relasi itu penting banget ya untuk kita dalam kehidupan ini. Kalau nggak ada relasi itu susah ya Bang. Betul. Contohnya saya mah kayak teman-teman media. Teman-teman media saya yang tadinya nggak kenal teman-teman media, akhirnya dengan saya di humas, mereka terkadang kita ketemu di lapangan, akhirnya kita kontak segala macam, akhirnya hubungan kita sampai saat ini. Ya Bang, nih sebelum ngakhirin podcast kali ini, ada nggak sih motivasi dan saran buat teman-teman di rumah yang pengen jadi seorang humas? Ya, terus belajar, menurut saya terus belajar, terus membaca buku, rajin membaca buku. Karena kenapa? Bicara kita membaca buku, kita tahu perkembangan dan kita tahu bagaimana caranya etika di saat menulis, dan kita tahu bagaimana caranya melakukan komunikasi yang baik. Intinya seperti itu. Jangan sampai humas itu salah menyebarkan informasi. Itu yang membuat sebuah organisasi tersebut atau sebuah perusahaan tersebut yang jatuh. Makanya ujung tombak dari sebuah organisasi itu adalah humas. Mereka di saat humas salah mempublikasikan atau menyebar informasi, nah disitulah organisasi kita akan jatuh, akan dijudge secara buruk terhadap masyarakat. Tapi kalau kita sudah benar-benar melakukan konten atau melakukan publikasi yang baik, yang sudah benar-benar kita arahkan, masyarakat juga akan tahu apa informasi yang mereka dapatkan. Tuh buat teman-teman yang pengen jadi humas, intinya jangan lupa banyak baca, jangan lupa banyak belajar, menulis ya Bang ya. Dan jangan asal menyebarkan informasi yang belum benar kejadiannya. Oke, terima kasih ya Bang atas informasi mengenai kehumasan ini. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast kelompok 5. Jadi hari ini kami mendatangkan bintang tamu, yaitu Pak Maman selaku humas dari kecamatan atau kelurahan Kroncong. Di podcast kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai perhumasan di pemerintahan. Selamat pagi Pak Maman. Di habis semuanya itu Pak, jadi di sini saya ingin mewawancari Bapak untuk menanyakan perihal apa sih itu humas. Yang pertama saya ada pertanyaan untuk Bapak, humas di kelurahan itu apa sih Pak? baik masyarakat saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan humas atau mungkin lebih dikenal kalau bahasa Indonesia kan hubungan masyarakat ya, tapi kalau di Inggris apa public relation gitu ya. Jadi humas sendiri hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi publik organisasi atau pemerintah pada masyarakat gitu ya. Tapi kalau untuk versi di kita tadi ditanyakan apa nih versi pemerintahan apa sih yang dilakukan humas. Nah biasanya kalau di pemerintahan kan suka ada program pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga peranan humas ini ya sangat penting karena harus menyampaikan. Jadi informasi itu harus diterima oleh masyarakat melalui beberapa cara, bisa dengan media cetak. Media cetak itu bisa berupa surat ya, atau juga dengan spanduk, media elektronik. Cuma kalau elektronik kalau namanya pemerintahan mungkin jarang, kecuali kalau untuk mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tangerang, kita kan begitu juga. Lalu juga dengan lisan. Kalau lisan kan biasanya kan melalui sosialisasi, ngumpulin warga. Pertanyaan kedua, bagaimana sih Pak cara kerja humas di pemerintahan ini Pak? Ya, baik. Untuk cara kerja humas di pemerintahan, ini khususnya di Kelurahan Kroncong, itu biasanya karena kita kan menyusun dulu rencana program nih, apa aja sih yang harus kita laksanakan. Pada intinya hubungan masyarakat kan mencapai target sasaran maksud dan tujuannya. Yaitu tadi
Terus dulu rencana seperti apa yang ingin kita dapatkan. Tapi yang pada akhirnya salah satunya adalah kita membuatkan draft surat kalau memang dibutuhkan surat. Setelah kita susun dan draft itu sesuai, baru kita sebarkan ke masyarakat serta berpikir apakah itu pengumuman atau perintah atau himbauan tidak seperti itu. Jika ada informasi mengenai bansos, gimana sih Pak cara Humas untuk menyampaikan kepada masyarakat? Ya, baik. Kaitannya dengan bansos bantuan sosial yang memang selama ini dilaksanakan di wilayah kelurahan, itu biasa kita melibatkan PSM, pekerja sosial masyarakat, atau juga para kader untuk membantu kita kelurahan. Berapa kan biasanya kalau bansos ini data-data itu sudah dapat dari dinas sosial dan penyalurnya juga ada, yaitu melalui kantor pos, kan. Nah, kita dapat undangannya tuh, namanya sudah ada data-datanya sesuai dengan data di DTKS, data di DTKS, data terpadu di masyarakat ya, data terpadu lah. Nah, itu list itu dapat, baru kita minta tolong kepada PSL untuk bisa menyebarkan ke warga atau nanti menghadirkan pada saat pelaksanaan bansos itu. Nah, kita juga membuat undangan buat menerima undangan bansos itu. Jika terjadi miskomunikasi atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat, gimana sih Pak cara Humas yang bekerja di pemerintahan ini untuk menangani? Iya. Seandainya jika ada miskomunikasi, kan terkadang kita dari mana dulu nih, kan ada miskomunikasi ini, apakah misalnya nggak ada kegiatan, misalnya pertemuan, kita kan di dalam pertemuan itu mungkin misal program RT/RW. Nah, di program RT/RW ini terkadang kan undangan itu bisa berubah, hari ini dilaksanakan, bisa berubah di besok. Nah, kalau komunikasi ini miskomunikasi, terkadang kan ada yang hadir, ada yang tidak. Makanya untuk mensiasati komunikasi apa tadi yang undangan itu, ya biasanya kita ada kirim surat itu. Dan kalau memang itu bisa komunikasi, ya mungkin kalau dari pihak pemerintah, ya biasanya permohonan maaf terdahulu ya. Setelah itu baru kita menjelaskan bagaimana terjadinya miskomunikasi. Jadi Pak, intinya permohonan maaf dulu, karena faktornya kan bisa dari faktor manusianya, lupa, atau mungkin dari waktu kan bisa berpengaruh sebagai faktor risiko terhadap miskomunikasi. Jadi Humas ini kan berbicara mengenai etika Pak ya. Menurut Pak Maman, penjelasan etika public relation atau Humas itu seperti apa sih Pak? Terkait dengan etika di hubungan masyarakat atau public relation, kan kita akan mengadakan suatu program di wilayah, misalkan ada acara sosialisasi, misalkan lokasinya di RW, misalkan roadshow, tentunya juga harus ada namanya koordinasi Kepada warga setempat, kepada perangkat setempat yang punya wilayah RT/RW. Salah satu etikanya adalah kita berkoordinasi gitu, untuk kegiatan tersebut, supaya nanti setelah kita melakukan koordinasi, kita sampaikan maksudnya tujuannya untuk bisa program itu terlaksana. Misalkan si RT/RW-nya yang menyiapkan fasilitasi tempatnya, lalu juga menyiapkan audiennya, masyarakatnya, orang-orangnya, sehingga apa yang diharapkan oleh program tersebut bisa tercapai. Intinya kalau untuk etika itu adalah koordinasi terdahulu, koordinasi kalau di Humas ya, untuk masyarakat. juga untuk ini Pak ya, untuk
untuk supaya tidak ada terjadi miskomunikasi, Pak? Ya, sudah pasti selalu komunikasi, selalu bertukar informasi sehingga miskomunikasi bisa disiasati sedikit, diperkecil. Pak, kalau misalkan di humas pemerintahan ini ada kode etiknya nggak sih Pak, seperti humas-humas di perusahaan atau di pemerintahan lain? Sebenarnya kalau untuk kode etik itu kan melekat kepada jabatan ya, dan personality. Pada intinya ketika kita bertugas, kan kode etiknya adalah pertama jaga komunikasinya. Ininya komunikasinya harus baik. Yang kedua, namanya hubungan masyarakat, kita ketemu orang banyak, tentunya ramah, sopan santun, tata krama, ketika berbicara itu dijaga juga, jangan sampai menyinggung lawan bicara. Jadi kode etiknya adalah yang pertama, jaga komunikasi. Yang kedua, santun. Dan yang ketiga, tentunya juga menjaga silaturahmi dan melayani masyarakat itu dengan apa ya? Dengan ramah, dengan baik, pelayanan prima. Karena kalau udah begitu, kan etika itu kan kembali kepada masing-masing. Namanya etika, apalagi kita public relation yang dengan langsung dengan masyarakat, otomatis mungkin hanya satu kali yang bisa menjadikan dasar daripada kode etiknya adalah komunikasi yang baik. Pak, di dalam instansi pemerintahan ini kan pasti ada yang namanya krisis, Pak. Krisis di bidang humas itu di pemerintahan itu apa sih, Pak? Sebenarnya kalau krisis yang terjadi di hubungan masyarakat ini kan sangat jarang ya, kecuali ketika ada masa-masa pilkada. Pilkada arogansi itu, Pak. Pilkada itu kan terjadi krisisnya adalah di masyarakat itu sendiri. Iya, benar. Kita sebagai lembaga pemerintah kan menjaga kondisivitas di masyarakat supaya tetap kondusif. Nah, masalahnya kan kasus-kasus krisis yang terjadi di pemerintahan ya, ini kan berbicara di pemerintahan. Nah, pemerintahan kan punya masyarakat nih. Iya. Nah, biasanya menjelang pilkada itu suka terjadi, tapi kalau selama proses pelayanan masyarakat di kelurahan tidak ada. Peranan humas untuk menyelesaikan hal krisis tersebut yang terjadi di masyarakat. Nah, biasanya kan kalau ada krisis di masyarakat, misalkan mungkin ada bentrokan, atau mungkin krisis itu juga bisa karena krisis pangan ya, atau krisis air kan bisa aja. Nah, biasanya kita kan ada masing-masing di pemerintah ini, di kelurahan terutama, ada seksi-seksi yang menangani misalkan tentang kemasyarakatan. Itu biasanya kan dengan seksi kasih kemas kemasyarakatan. Itu biasanya terkait dengan bansos. Kan suka kalau bansos itu kan warganya kadang, kok si Anu dapat saya enggak. Itu kan disitu aja. Akhirnya kan terjadi perselisihan. Kok si Anu itu pilih kasih RT-nya apanya gitu. Nah, ini yang menangani di situ supaya kondusif itu nanti dari kasih kemas. Nah, kalau misalkan terkait dengan kasus beda pendapat, beda pilihan ketika pilkada, itu biasanya kasih kata pemerintahan. Itu kan bisa jadi namanya krisis yang terjadi masyarakat. Nanti yang akan menengahi itu dari seksi kata pemerintahan. Kalau bisa terjadi krisis, misalkan di krisis banjir atau genangan air akibat saluran airnya mampet, atau misalkan karena terjadi pembangunan drainase dan akhirnya masyarakat yang bergejolak tuh gara-gara musim hujan. Hanya yang nanti yang menangani adalah
kasih ekonomi untuk pembangunan, datang ke lokasi, nanti kita dikasih arahan apakah nanti membuat lubang-lubang gitu. Jadi masing-masing memang kalau di pemerintahan khususnya di kelurahan itu ada kepala seksi yang menangani hal itu sebagai perwakilan dari pihak kelurahan. Untuk mengatasi krisis citra dari sebuah instansi itu harus bekerja seperti apa? Untuk memperbaiki citra setelah terjadinya krisis. Ya. Jadi begini, memang pertama itu krisis itu kan terjadi biasanya kan akibat dari pemberitaan dulu. Berita itu kan muncul yang menimbulkan krisis. Ya, misalkan bergejolak di bantuan sosial misalkan di BLT. Kalau di BLT ini ada misalkan contohnya si penerima BLT dipotong 10.000 lapor tidak terima. Yang potong adalah misalkan oknum dari pemerintah misalkan. Nah akhirnya berita itu kan muncul. Nah kita baca dulu artikel itu. Nah setelah nanti berita itu kita baca di mana nih nanti lokasi kejadiannya di RT berapa. Nanti kita ke lokasi, kita cari sumber yang bisa didapatkan karena untuk mencarikan solusi bisa redam kan kita ke lapangan dulu. Kita ke lapangan dulu, kita gali informasi sebanyak-banyaknya untuk menganalisis tersebut muncul. Nah setelah itu baru setelah data itu valid dan memang apakah terjadi atau tidak, kan kita nanti dimusyawarahkan di sini. Setelah nanti memang itu aman, tidak ada, kita sampaikan melalui forum RW, forum RT untuk bisa disampaikan masyarakat bahwa krisis tidak terjadi misalkan atau sudah selesai dilaksanakan. Nah, kita undang dengan wartawan yang pemberita yang menyampaikan berita itu, kita undang dari mana sumbernya. Karena wartawan juga kan tidak kebal hukum juga. Seandainya menteri yang usulnya pindah ke instansi, kan bisa pasal itu bilang. Motivasi dan saran untuk menjadi seorang humas itu apa? Motivasinya adalah kan kalau motivasi itu memberikan semangat ya, memberikan support ya, mungkin kepada calon-calon yang akan terlibat di hubungan masyarakat ya, begitu ya. Pada intinya pelajarin setiap masalah. Yang kedua tentunya juga banyak-banyak belajar, mungkin banyak-banyak baca, banyak-banyak dapatkan informasi atau berita. Dan yang ketiga ya sabar, karena di humas ini ketemu langsung sama masyarakat. Mimik mukanya kelihatan, senang atau tidaknya. Mungkin kita bisa ditinggal oleh masyarakat juga, dicuekin. Iya benar. Makanya sabar. Terus sarannya apa? Ya sarannya sabar, banyak belajar. Ya kan? Iya benar. Banyak cari bukan cari berita, kalau cari berita capek juga ya. Ya mungkin sering belajar lah. Iya. Belajar karena humas ini pasti akan capek. Warawiri. Iya. Karena kan langsung turun ke lapangan untuk kita memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan pekerjaan itu, di lingkungan kantor itu, baik swasta maupun pemerintah. Kan kalau humasnya jalan, kegiatan akan berjalan, baik itu pemerintah maupun swasta. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Maman. Ya, sama-sama Mas Arkan. Baik teman-teman, kami akhiri podcast hari ini. Semoga pembahasan kami mengenai kehumasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama.